kalau orang sudah memahami secara teori agama tentang masalah keutamaan berada di tempat yang sedang dijajah oleh musuh dan bisa ribat berjaga-jaga di situ, ini semua adalah sangat besar keutamaan sisi Allah SWT. Di antaranya hadis Nabi SAW, ada 3 golongan yang pada saat mereka sudah meninggal amalnya terus berjalan. Nah, salah satunya adalah orang yang mati di medan perang atau orang yang berjaga-jaga di perbatasan. Nah, berjaga-jaga ini maksudnya seperti kondisi Bang Onim pada saat itu ya, sama keluarga, sama muslimin di sana. Mereka sudah tidak tahu harus buat apa. Keluar salah, di dalam juga salah gitu kan. Nah, mereka tinggal niatkan ini ribat, artinya berjaga-jaga untuk Allah sudah, untuk agama Allah berjaga-jaga. Nah, ini kata Nabi SAW, ribatu yawman sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Satu hari saja ribat di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan itu bisa didapatkan oleh teman-teman Palestina di setiap saat. Masya Allah. Ya mungkin di kacamata sebagian orang, oh kesian orang-orang di Gaza pada dibantai, mati. Mungkin secara fisik memilukan. Ada yang kepalanya bocor, ada yang anggota badan putus, segala macam yang sudah tidak asing buat kita. Tetapi ini bukan menjadi sebuah simbol atau ciri kalau orang ini matinya perlu dikasihani. Karena Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi SAW di perang Uhud itu ditemukan hidungnya terpotong, dadanya terbelah, dadanya jantungnya tercabut gitu kan. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, saya belum pernah melihat Rasulullah SAW menangis ya terisak-isak seperti dahsyatnya pada saat melihat jenazahnya Hamzah. Karena luar biasa gitu. Jadi bisa sampai dimutilasi seperti itu kan. Tapi Hamzah digambarkan oleh Nabi SAW sebagai pemimpin para syuhada. Jadi dia bukan fisiknya itu menyimbolkan bahwasanya dia kesian, dia bagi kita mungkin itu. Tapi bagi mereka itu berbeda. Karena dalam Islam kan konsep orang mati itu sebenarnya cuma satu. Mau dia ditabrak kereta api kepalanya hancur, mau dia tenggelam di lautan dimakan ikan sampai habis, mau dia di atas pesawat meledak gak ditemukan satu potong pun badannya, atau orang mati di atas ranjang, itu kan sama saja mereka sedang menghadapi sakaratil maut. Dan kata Nabi SAW itu cuma 2 keadaan. Orang muslim akan mudah ruhnya keluar seperti air dari mulut kendi. Kalau orang kafir maka ruhnya akan berantakan di tubuhnya seperti ibarat, dan malaikat akan mencabut dengan keras seperti ibarat bulu domba yang basah dililitkan di pohon berduri kemudian ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba itu. Jadi orang yang tabrak kereta api nggak lagi bilang aduh kepala saya sakit, atau orang yang meledak di pesawat aduh badan saya panas misalnya, atau dicabik-cabik ikan oh badan saya sakit, udah nggak ada lagi. Jadi tadi yang Bang Oli menceritakan itu ada yang ibu-ibu kakinya putus misalnya, atau ada anak-anak yang sudah meninggal, ada mobil di belakang tadi yang sudah dibombardir. Itu mereka sudah tidak lagi mengatakan aduh tangan saya atau aduh kepala saya. Bagi mereka malaikat yang dilihat sederhana, orang beriman akan mudah ruhnya, dan orang kafir akan sulit. Seperti itu poinnya. Nah, inilah yang memotivasi para sahabat, para tabiin. Kenapa setiap ada komandan untuk membela agama, pasti mereka selalu di saf pertama. Bahkan di perang Uhud itu ada beberapa anak kecil yang sampai Nabi tolak kan. Seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, gitu kan. Itu semua yang Nabi tolakin karena umurnya masih 13 tahun. Tapi semangat mereka, Masya Allah. Tapi semangatnya ini ya. Saya mau ikut. Nah, sampai ada satu sahabat namanya Rafi ibn Khadij. Radhiyallahu anhu ini 13 tahun. Dia mengatakannya Rasulullah, Anda tolak semua orang sebaya dengan saya untuk ikut berperang. Tapi saya yakinkan Anda, saya punya kemahiran. Saya mahir memanah. Coba tes saya. Kalau saya mahir dan lolos, tolong izinkan saya ikut. Ini 13 tahun. Maka Nabi SAW tes memanahnya, ternyata betul. Berapa anak panah nggak pernah luput. Diizinkan. Datang sahabat yang lain 13 tahun juga namanya Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Beliau mengatakannya Rasulullah, Anda izinkan Rafi ibn Khadij, sementara saya sebaya. Saya bisa lebih mahir dari dia dalam bergulat. Ini irinya beda ya, beda, sama anak sekarang. Izinkan saya bergulat dengan dia. Kalau saya menang, izinkan saya ikut. Nabi SAW izinkan mereka bergulat dan Samurah menang. Akhirnya dua-duanya ikut. Jadi bagaimana semangat itu ada karena mereka faham secara fisik saya tidak ada hubungannya lagi kalau orang mati gitu. Nah itu yang membuat mereka selalu semangat di berperang. Nah ini kemungkinan besar saya melihat teman-teman kita di Gaza ini sudah sangat faham teorinya. Sehingga betul-betul rumahnya hancur, keluarganya dibunuh. Mereka masih ada yang tersenyum, ada yang bersyukur kepada Allah gitu. Kalau perlu saya juga nyusul gitu. Nah karena mereka sudah paham ini. Kalau kita masih sebatas pemahamannya, oh nanti sakit gak sih kalau kepala saya kena peluru atau badan saya kena, ini akan selalu ragu untuk meninggal di jalan Allah gitu. Masya Allah ya. Jadi banyak banget Ustaz kita lihat video-video yang ketika keluarganya meninggal ya. Karena kan membuat kita agak maksudnya ada beberapa yang heran-heran gitu. Ini saudaranya abangnya meninggal tapi alhamdulillah. Jadi malah tersenyum gitu ya Ndra ya.
Itu kan ada beberapa video tuh yang beredar, Ustaz. Dan itu jadi hikmah tersendiri ya buat yang warga luar ya, Ustaz. Iya, Ustaz. Mereka takjub dengan ketegaran, kok bisa dapat musibah tapi alhamdulillah gitu, bersyukur, tersenyum. Iya. Sampai akhirnya beberapa orang-orang luar itu tertarik untuk baca Quran. Benar, iya. Karena memang kondisi mereka yang dijajah itu memaksa mereka, tanda kutip di sini untuk terus mempelajari lebih dalam agama kan. Dan mereka juga termasuk membahas semua bab-bab, diantaranya adalah bab perang misalnya dalam Islam. Nah itu jadi terbiasa mereka, sehingga mereka tahu itu, oh kalau mati itu mati syahid, itu akan dapat ini dan itu selalu jadi motivasi mereka. Nah kalau selama itu tidak dibahas, tidak ditekankan, maka kan pasti tidak ada motivasinya. Nah itu yang membuat mereka akhirnya terbiasa saja. Oh toh sudah dijanjikan kok, dan dia yakin ini mati duluan nih, saya juga nyusul kok.